Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan mahasiswa, kita kembali lagi dalam diskusi kali ini tentang kajian tokoh metodologi studi Islam. Dalam kajian kali ini kita akan membahas bagaimana tentang tokoh-tokoh metodologi studi Islam yang harus kita pahami ya, sehingga nanti kita punya studi referensi terhadap tokoh-tokoh tersebut yang bisa kita ambil ya, bagaimana karakter mereka dalam memahami ajaran Islam secara sempurna. Secara alur ya, beberapa tokoh yang akan kita bahas adalah seperti ini ya alurnya ya. Jadi ada mulai dari Rasulullah Muhammad SAW ya, kemudian kita ke sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in. Nah, kemudian kita akan sedikit meloncat ke ulama kontemporer, baru nanti kemudian ke ulama modern. Nah, begitu ya. Rasulullah sudah kita pahami ya, bahwa beliau adalah manusia sosok pilihan ya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penyampai ya, untuk menjadi nabi, untuk menjadi rasul utusan Allah kepada seluruh umat manusia dan termasuk kepada kita semua. Nah, kemudian kalau yang disebut dengan sahabat ya, sahabat artinya adalah seorang manusia ya, seorang tokoh yang setiap hari bertemu dengan Rasulullah atau pada kesempatan tertentu bertemu dengan Rasulullah, belajar agama Islam, mengkaji agama Islam, dan kemudian catatan pentingnya adalah sahabat ini mengakhiri masa hidupnya atau meninggal dalam keadaan muslim. Nah, gitu ya. Karena bisa jadi dia pernah bertemu Rasul, belajar mendengar ilmu dari Rasulullah ya tentang ajaran Islam, tetapi dia meninggal dalam keadaan murtad atau dalam keadaan kafir. Nah, maka itu tidak disebut sebagai seorang sahabat. Oke ya, kemudian selanjutnya kalau tabi'in ya sudah tahu ya, bahwa tabi'in berarti adalah sosok seseorang yang kemudian ia bertemu dengan sahabat, belajar terhadap sahabat, dan meninggal dalam keadaan muslim. Ya, itu namanya tabi'in. Nah, tabi'in ya juga begitu, seorang manusia yang belajar, bertemu dengan tabi'in dan meninggal dalam keadaan muslim. Gitu ya. Nah, kemudian nanti kita melanjutkan atau loncat sedikit ke ulama kontemporer dan ke ulama modern. Oke, selanjutnya siapakah sosok atau siapakah tokoh pertama yang merumuskan metodologi studi Islam? Nah, ya kalau saya menjawab pertanyaan itu adalah dengan meyakini bahwa tokoh yang menjadi pertama kali merumuskan metodologi studi Islam adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa kenapa Rasulullah yang menjadi panutan pertama atau tokoh pertama ya. Kita bisa lihat bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pada awalnya ya memang manusia biasa, sama seperti kita ya, punya fisik seperti kita ya, ada badannya, ada ruhnya begitu ya. Rasulullah adalah sesosok manusia. Namun Rasulullah ini adalah manusia yang sangat pilihan gitu. Jadi Rasulullah ini adalah manusia super pilihan yang oleh Allah dipilih ya menjadi rasul dan juga nabi akhir zaman, yang ditugaskan untuk memberikan amanah besar ya, suatu ajaran ilmu yang sangat komprehensif, yang sangat besar ya untuk umat manusia ya. Dan setelah Rasulullah Muhammad SAW tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul. Beliau adalah khatamun nabiyyin ya, penutup para nabi ya. Nah, dengan sosok manusia itulah kemudian saat pertama kali mendapatkan wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, kemudian wahyu itu disampaikan ya kepada
Nabi Muhammad, ya, dan kemudian wahyu itu dicatat oleh para sahabat dan Rasul kemudian memerintahkan untuk mencatatnya, dan itulah kemudian menjadi mukjizat terbesar, yaitu dinamakan dengan Al-Qur'an, ya. Nah, Al-Qur'an ini adalah mukjizat terbesar yang isinya sangat ilmiah, ya. Isinya itu berbagai macam hal, ya, seluruh aspek kehidupan dunia ada di dalam Al-Qur'an, ya. Misal, ya, di situ ada aspek kemanusiaan, ya, ada aspek hubungan masyarakat, misalkan, ya, aspek ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, sejarah, apalagi, ya, dan pokoknya seluruhnya ada di dalam Al-Qur'an. Oke, meskipun memang, ya, Al-Qur'an ini, nah, karena Al-Qur'an adalah sumber utama, ya, jadi sumber utamanya. Nah, itu kontennya itu masih berupa hal-hal yang global, gitu, ya, masih hal-hal yang global. Jadi misalkan di situ ada metodologi, ya, metodologi pendidikan misalkan, maka masih hal global, ya. Dan kemudian bagaimana cara untuk memahami Al-Qur'an yang global itu? Nah, maka Rasulullah kemudian, ya, dianugerahi juga, diberikan amanah berupa as-sunnah. Nah, ini juga as-sunnah termasuk mukjizat yang luar biasa, ya. Nah, as-sunnah ini kemudian oleh para sahabat, ya, dituliskan, nah, karena pada masa itu, pada masa Rasulullah masih hidup, ya, Rasul menyampaikan la taktubu anni, ya, la taktubu anni ila Al-Qur'an, begitu kan? Jangan kalian menulis sesuatu pun dariku kecuali Al-Qur'an. Artinya apa? Bahwa Al-Qur'an inilah yang prioritas untuk dicatat. Ya, waktu itu ada Zaid bin Sabit misalkan, ya, ada Abu Bakar, ya, dan para sahabat lainnya yang kemudian menuliskan Al-Qur'an itu. Nah, tetapi, ya kan, para sahabat kemudian juga mempunyai inisiatif sendiri, ya, terutama para sahabat waktu itu masih daya tangkap rekaman fikirnya itu sangat kuat, gitu, ya. Daya rekaman otaknya itu sangat kuat. Jadi para sahabat kemudian menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan sunnah itu, ya, menghafalkan hadis. Jadi ketika Rasulullah mengucapkan sesuatu, maka sahabat kemudian menuliskannya. Nah, maka itulah disebut dengan sunnah qauliyah yang diucapkan oleh Nabi. Nabi pada waktu itu melakukan satu praktek tertentu, misalkan, ya, dalam sholat, ya, misal rukuknya bagaimana, sujudnya seperti apa waktu itu, kemudian Nabi membaca kunut seperti apa, misalkan. Nah, itu kemudian dicatat dan diceritakan kembali oleh para sahabat. Nah, itu disebut dengan sunnah fi'liyah, ya, sunnah perbuatan. Ya, pada suatu waktu juga Rasulullah kemudian menetapkan sesuatu yang di situ ada beberapa pilihan. Nah, itulah disebut dengan sunnah takririyah, gitu, ya. Nah, pada dasarnya sunnah ini memang tidak diperintahkan secara langsung oleh Rasulullah untuk ditulis, ya. Tetapi memang waktu itu literasi, ya. Nah, semangat literasi para sahabat sangat luar biasa. Di antaranya adalah menggunakan cara merekam, ya, sehingga nanti diperlukan adanya sanad-sanad tertentu, ya, ada sanad-sanad, ya, misalkan Rasulullah menyampaikan kepada Siti Aisyah, nanti Siti Aisyah itu menyampaikan kepada siapa, terus ke bawah, gitu, itulah disebut dengan sanad, ya. Dan kemudian nanti oleh Abu Hurairah diceritakan kembali, misalkan oleh Umar diceritakan kembali, dan nanti sampai kepada penulisnya siapa, misalkan Imam Bukhari, ya kan, Imam Muslim, ya, dibukukan dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim. Nah, itu ada orang-orang yang terus di tracking, begitu, ya, siapa yang menemukan hadis itu, kemudian nanti ditulis. Nah, disuruh disebut dengan sanad. Ya, gitu, ya. Nah, baik, selanjutnya rekan-rekan, apa sih buktinya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menggunakan metodologi studi Islam dalam kehidupannya, ya. Nah, ini saya memberikan satu bukti dan dalam Al-Qur'an, ya. Surat An-Nisa 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha.
Satu ya, atiullaha wa atiur rasula. Dua, atiur rasul wa ulil amri minkum. Tiga, ulil amri. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Baik, nah ini rekan-rekan, ayat ini ya, ayat 59 surat An-Nisa ini adalah menjelaskan bagaimana hierarki ketaatan kita sebagai manusia kepada perintah-perintah Allah, Rasul, atau perintah manusia. Jadi ada 3 hierarki ya. Pertama ya, atiullaha. Nah ini ya, ada hierarki ini. Pertama atiullaha, yaitu kita harus taat kepada Allah. Jelas ya. Kita harus taat kepada Allah berarti apa? Kita harus mentaati seluruh firman Allah, seluruh aturan Allah. Nah, dalam hal apa yang langsung bisa kita temukan firman Allah itu? Ya, nah, yang bisa kita temukan tentu adalah di dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran ya. Itu ada firman Allah. Al-Quran kan definisinya kalamullah al-munazzalu ala Nabi Muhammadin. Nah, ya kan begitu. Mutawatir ya kan, secara mutawatir. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, kemudian disampaikan secara mutawatir. Dan Al-Quran ini sangat otentik gitu ya. Jadi sampai akhir hayat, sampai kapanpun Al-Quran ini tidak akan bisa direvisi, bisa dihapus ya, atau bisa diubah. Nah itu Quran tidak bisa ya, karena Al-Quran ini sudah paten. Oke ya, itu pertama ya. Nah, jadi yang harus kita taati adalah Allah ya. Kemudian yang kedua terus atiur rasul ya, dalam ayat tadi ya. Atiur rasul. Nah, dua ini kan, atiur rasul. Ya, jadi harus mentaati rasul. Mentaati rasul itu seperti apa? Nah, mentaati rasul itu adalah seperti kita harus melaksanakan seluruh perintah-perintah rasul. Ya, kita harus meniru ya apa perlakuan-perlakuan rasul. Ya, kita harus meniru akhlak rasul dan sebagainya. Nah, kemudian kita menggunakan apa kita mentaati rasul? Nah, tentu tadi ya, kalau Allah itu adalah kita mentaati Al-Quran, kalau rasul berarti kita mentaati as-sunnah ya, mentaati hadis. Baik hadis yang qauliyah, ucapan, hadis fi'liyah, perbuatan, ataupun juga hadis taqririyah ya, ketetapan. Itu ya. Nah, itu adalah mentaati rasul. Nah, yang ketiga, wa ulil amri minkum ya, wa ulil amri minkum. Nah, yang harus kita taati juga adalah ulil amri. Nah, siapakah sosok ulil amri ini? Nah, yang jelas sosok ulil amri adalah sosok manusia biasa ya. Nah, kalau Rasulullah adalah manusia luar biasa yang maksum, yang beliau ini adalah terbebas dari seluruh maksiat ya, dijaga oleh Allah. Kalau Allah jelas adalah Al-Khaliq ya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada serupa dengan Allah ya, dan Rabb kita semuanya. Kalau ulil amri ini ya sosok manusia biasa seperti kita. Itu cuma ulil amri ini punya kelebihan. Apa kelebihannya? Yaitu uli yang mempunyai al-amri urusan. Artinya ulil amri ini adalah orang-orang yang mempunyai urusan gitu ya, orang yang menguasai urusan. Jadi si empunya gitu ya. Nah, ya jadi contoh misal urusan kampus ya, yang mempunyai kekuasaan berarti siapa? Ada Pak Rektor di situ ya, ada Pak Dekan, misalkan Bu Dekan gitu ya, Kaprodi. Nah, itu adalah ulil amri kampus. Ya, maka kita harus mentaati seluruh peraturan yang dibuat rektor, yang dibuat dekan, yang dibuat institut. Nah, itu harus ditaati. Gitu ya. Dalam kemasyarakatan, dalam ruang lingkup rumah misalkan, siapa ulil amri? Berarti di situ ada orang tua kita ya, bapak, ibu, nah, suami, istri misalkan itu ya. Anak-anak nih ya, kalian anak-anak harus mentaati perintah orang tuanya, karena orang tua adalah ulil amri. Dalam ruang lingkup ketatanegaraan berarti bagaimana? Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, siapa ulil amri kita? Ya pemerintah.
presiden ya gitu, kemudian menteri-menteri dan sebagainya. Maka seluruh peraturan presiden, seluruh undang-undang ya, seluruh peraturan yang baik untuk warga negara harus kita taati. Oke, nah pertanyaannya bagaimana? Karena ini adalah ulil amri, adalah manusia biasa, terus sangat berpotensi untuk melakukan kekeliruan, kan begitu ya? Nah, maka ayat selanjutnya solusinya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Gitu. Ya, jadi kalau ada suatu perdebatan ya, ada suatu perselisihan di dalam kita mentaati ulil amri, ya kan? Terus gimana? Harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi artinya yang harus ditaati adalah Allah dan Rasul, ya, bukan lagi ulil amri jika terjadi perselisihan. Nah, ya kan, ini artinya metodologi ya. Saya kasih contoh, misal baru saja beberapa hari yang lalu ya, kita diramaikan tentang informasi bahwa ada peraturan presiden tentang investasi minuman keras ya, miras atau minol ya, minuman beralkohol. Nah, ini kan peraturan presiden ya, seharusnya apa? Kita harus taat gitu, karena itu adalah ulil amri kita. Ya kan? Tapi catatannya ternyata setelah dikaji ya, peraturan presiden tentang investasi miras itu berlawanan dengan hukum Islam, berlawanan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an ya, berlawanan dengan perintah Rasul dalam As-Sunnah. Oke, maka rame-rame ya, banyak ormas ya, Muhammadiyah, NU, MUI ya, bahkan saya juga ngisi tweetball gitu ya. Saya menolak legalisasi miras misalnya begitu. Ya, kenapa? Karena undang-undang peraturan presiden itu memang berbahaya ya. Berarti apa? Setiap orang, siapapun itu, baik orang dalam negeri, WNI atau warga negara asing, yang punya uang, yang punya duit, nah boleh membeli saham pabrik perusahaan minuman keras. Itu kan artinya apa? Itu artinya melegalisasi kan. Jadi minuman keras itu bisa menjadi legal, kan kalau sahamnya sudah dijual ke publik kan bisa jadi sangat berkembang nanti sahamnya itu ya. Otomatis kalau perusahaannya membesar, dananya banyak, dia akan memperbanyak marketingnya kan. Nah, akan memperbanyak penjualannya. Gimana nih supaya minuman keras ini bisa laku di masyarakat? Ya kan, karena sudah ada investasi. Nah, ini artinya rekan-rekan bahwa ada satu kekeliruan yang dibuat oleh peraturan presiden itu ya, dan kita semua menolak masyarakat. Akhirnya apa? Alhamdulillah ya, beberapa saat yang lalu juga Presiden Jokowi dengan mendengarkan aspirasi seluruh masyarakat Indonesia akhirnya mencabut peraturan presiden tentang miras tersebut. Nah, ini artinya, jadi itu adalah salah satu bentuk fakta terjadi beberapa hari yang lalu ya, bahwa ketika terjadi perdebatan perselisihan pendapat dalam peraturan ulil amri, maka yang harus kita taati adalah Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan juga As-Sunnah, gitu ya. Nah, ini tadi yang saya ceritakan ini adalah konsep metodologis ya, bagaimana Allah ya, dari Allah kan mewahyukan kepada Nabi Muhammad, kemudian bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan ayat ini bahwa hei kalian umat Islam ya, jika kalian ingin membuat satu peraturan di dalam kemasyarakatan ya, maka harus memenuhi 3 unsur ini tadi ya kan. Pertama harus taat kepada Allah, kedua harus taat kepada Rasul, yang ketiga taat kepada ulil amri. Nah, kasih solusi. Nah, karena metodologi itu adalah satu sistem ya, sistem itu harus mempunyai solusi. Jadi kalau ada mandek ya, kalau ada terjadi perbedaan, terjadi perselisihan, maka harus ada solusi. Nah, ini artinya metodologi seperti itu, ya kan? Nah, di sini juga dikasih solusi tadi. Ketika berselisih paham, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Oke, ini bukti pertama, bukti otentik bahwa metodologi studi Islam sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, rekan-rekan peserta diskusi yang selanjutnya ya. Nah, ini ayat yang kedua yang membuktikan tentang
bagaimana Rasulullah Muhammad SAW memberikan satu metode yang bagus ya untuk kita. Ini surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayat. Nah, kita berhenti ayat situ ya. Artinya apa? Ud'u, ajaklah ya, serulah. Siapa yang diseru? Ya manusia semua ya, kita ya. Kemana diserunya? Diajaknya ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Apa jalan Tuhanmu? Ya jalan kebaikan ya. Jalan yang baik, jalan kemaslahatan, jalan kesejahteraan, jalan keadilan. Artinya apa? Ini adalah jalan Islam, jalan ajaran Islam. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Nah, ini metodologi ya. Bagi metodologi kan kita udah bahas definisi kemarin adalah cara atau sistem. Ini juga begitu. Dalam ayat ini kita dijelaskan bagaimana cara kita mengajak semua orang ke jalan Allah itu ada 3 cara. Ya, pertama bil hikmah, ya, bil hikmah, dengan hikmah. Yang kedua apa? Bil mau'izatil wal mau'izatil hasanah, dan contoh yang baik, teladan yang baik. Dan yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Nah, itu berdebatlah dalam kebaikan, atau berdebat, berdiskusi dengan cara yang baik juga. Oke ya, nah kita coba urai satu persatu ya. Bil hikmah ya, metode pertama, cara pertama adalah saat kita ngajak orang itu harus dengan cara hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah diartikan sebagai kebijaksanaan ya, kebijaksanaan, kecerdasan ya, ilmu. Nah itu namanya hikmah. Oke. Kita kasih contoh misal ya, masih tentang minuman keras ya. Misal di tempat kita ya ada sekelompok pemuda ya pengangguran gitu ya, karena masa pandemi, nggak sekolah, nggak kerja kan, itu akhirnya nganggur, nggak ada kegiatan. Tiap malam mereka berkumpul ya, ngobrol ngalor ngidul nggak jelas ya, main kartu, bahkan juga akhirnya minum minuman keras gitu ya. Nah terus bagaimana cara kita memberikan solusi kepada mereka? Bagaimana cara ngajak mereka menjadi lebih baik, ya kan? Tidak lagi menyia-nyiakan waktunya. Gimana caranya? Kalau mau cara yang ekstrim, mungkin bisa saja ya kita langsung lapor aja polisi ya kan? Atau kalau enggak ya kita bawa alat apa gitu kan, bubar gitu kan. Tapi cara-cara itu tentu nanti justru akan melukai kita ya. Kita bawa pentungan suruh bubarin, malah kita yang dikeroyok misalkan. Nah itu cara yang radikal namanya, itu cara yang tidak bagus ya. Tetapi yang cara bagus adalah bil hikmah, dengan hikmah. Bagaimana caranya? Ajak diskusi ya kan. Siapa pemimpinnya? Ajak ngobrol, ajak ngopi ya, ajak makan bareng ya kan. Kita gali ya bagaimana alasan mereka berkumpul itu gitu ya. Kenapa mereka mabuk-mabukan? Oh ternyata terungkap bahwa mereka melakukan itu semua karena mereka tidak punya kegiatan, tidak ada yang mengarahkan misalkan. Nah ini makanya fungsi mahasiswa ya, akademisi sebagai agen sosial, agent of change ya, merubah paradigma pemuda-pemuda pengangguran tadi ya. Berarti apa? Kita ajak diskusi ya, ketahuan problemnya, kita kasih solusi. Apa solusinya kira-kira? Ya kita berikan masukan. Kalau pengen punya waktu produktif ya gunakan waktu itu untuk belajar ya. Yang perlu pelatihan soft skill ya, diajari. Misal yang mereka sekarang punya mereka punya potensinya misalkan punya handphone ya, gunakanlah handphone untuk hal-hal yang positif ya. Di situ bisa diinstal aplikasi desain, misalkan bisa Canva, bisa misalkan gitu ya. Ajari desain poster, desain logo, desain misalkan ya. Mereka punya handphone bisa ngedit video ya, bikinlah install aplikasi Filmorago misalkan, aplikasi video editor yang gratis ya kan, ngevlog, bikin kan, akhirnya bisa jadi produktif ya. Mereka akhirnya punya akun YouTube, jadi YouTuber misalkan, nah kan bagus sekali. Punya Instagram, di situ jualan misalkan ya. Facebook juga begitu ya.
Jadi gunakanlah hal-hal tersebut untuk hal yang kreatif dan manfaat. Nah, ya, kreatif, inovatif ya, digital kreatif. Wah, kan bagus ya. Nah, itu contohnya. Jadi sampai begitu. Bahkan ketika misal mereka tidak punya modal, ya kita modali gitu ya. Kasih modal patungan sama mahasiswa ya, atau sama siapa lagi, misalkan orang-orang terdekat kita ya yang punya jiwa sosial tinggi ya, patungan gitu. Ya, kita tidak bisa ngasih uang salurkan ke lembaga-lembaga filantropi ya, lembaga zakat, sosial infak sedekah, Baznas, Laznas misalkan itu bisa membantu jelas ya, itu sangat senang mereka membuat program seperti itu ya. Atau ketemu saya, nanti saya ajari, saya kasih modal ya, saya kasih pelatihan untuk nulis, buat buku dan sebagainya misalkan, ini kan bisa begitu. Ini artinya dengan cara hikmah ya, dengan cara yang cerdas. Oke, nah ya. Jadi cara cerdas itu bahkan sampai memberikan solusi gitu. Bukan diskusi, tetapi bahkan bikin mumet misalkan ya. Jadi menjelaskan masalah dengan masalah. Wah, itu kan jadi masalah lagi misalnya gitu ya. Nah, jadi hikmah itu harus cerdas, memberikan solusi dan memberikan tanpa masalah baru ya. Nah, yang kedua, nah gimana kalau misalkan dengan cara hikmah sudah kita kasih modal, kita latih, tapi mereka nggak juga bergerak misalkan gitu ya. Nah, yang kedua, wal mau'idotil hasanah, dan ya, berikanlah teladan yang baik gitu, berikanlah contoh yang baik. Nah, ini artinya kalau kita juga ngajak orang berbuat baik, kita juga harus melakukan kebaikan itu ya tadi. Misal ngajak jualan online ya kan, nah, kita juga harus mampu melakukan itu ya kan. Atau kalau yang lebih spiritual lagi, misalkan ngajak pemuda-pemuda tadi untuk ke masjid untuk belajar ngaji, kita juga harus menjadi pelopor ke masjidnya gitu. Jangan ngajak ke masjid, kita aja nggak mau ke masjid, nggak pernah kelihatan misalkan di masjid ya. Nah, itu artinya berarti kita tidak menjadi mau'idoh hasanah ya, tidak menjadi yang baik gitu, contoh yang baik. Oke, nah kemudian yang ketiga, ketika hikmah dan mau'idoh hasanah juga tidak bisa ya, bagaimana caranya? Ya kita wajadilhum billati ahsan gitu. Jadi kita berdebat, berdiskusi. Nah, catatannya diskusinya dengan cara yang baik. Gimana debat diskusi yang baik? Ya tadi itu adalah untuk mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah, ya kita menyalahkan siapa, atau bahkan membuat masalah baru. Nah, itu bukan solusi kalau itu ya. Jadi harus solutif. Nah, ya, adalah diskusi yang baik itu adalah solutif ya, bukan debat kursi dan sebagainya. Nah, rekan-rekan, ini ketiga sistem tadi, ketiga metode tadi adalah metodologi gitu ya. Ya, kalau saya menyebutnya ini adalah metode komunikasi atau metode edukasi. Ya, jadi harus ada 3 poin di situ ya. Pertama dengan cara hikmah, dengan mau'idoh hasanah, dan juga dengan berdebat dengan cara yang baik. Oke, nah itu ya. Ini bukti kedua tentang bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah tokoh pertama dalam metodologi studi Islam. Baik, ini bukti ketiga. Bukti selanjutnya, rekan-rekan ya. Kalau ini hadis ya. Nah, ini hadis. Hadis ini tentang usul fikih. Ya, kalau ini kita menggunakan pendekatan hukum, menggunakan fikih dan usul fikih. Hadis ini pernah saya bahas juga di beberapa diskusi yang lalu ya, bahwa ceritanya tentang Mu'ad bin Jabal yang diminta oleh Rasulullah untuk memimpin Yaman, negara Yaman pada waktu itu. Lalu sebelum berangkat ditanya dulu Mu'ad itu, ya Mu'ad, ya kan, kaifa taqdi, bagaimana engkau ketika di Yaman nanti menghukumi sesuatu, ya kan? Karena biasanya waktu itu kan pas Rasulullah masih hidup itu, ketika ada satu problem, satu kasus, para sahabat langsung bertanya kepada Rasul, kan gitu ya. Tetapi karena ke Yaman dan jauh jaraknya, ya kan, jadi kalau ada satu masalah, kalau ke Madinah dulu kan kapan selesainya gitu kan, keburu berantem misalkan gitu ya. Nah, maka Rasulullah bertanya itu, ya kan, harus ada solusi segera bagi Mu'ad untuk memutuskan suatu. Nah, maka Mu'ad menjawab, "Abdi bi kitabillah, aku akan menghukumi ya sesuatu problem di Yaman nanti dengan
merujuk kepada kitab Allah, kepada Al-Qur'an. Gitu ya. Yang kemudian Rasul tanya lagi, fa ilam yakun fi kitabillah, bagaimana kalau nggak ada dalam kitabullah? Ya. Kemudian Mu'ad menjawab, akdi bi sunnati Rasulillah. Aku akan menghukumi dengan sunnah Rasulullah. Ya. Nah, ini sampai sini dulu ya. Ini saya ada tambahan ya. Jadi ada yang menarik dari redaksi yang tadi ya. Rasulullah ya bertanya kepada Mu'ad menggunakan kata-kata wa ilam yakun fi kitabillah. Nah, ya pertanyaan kan, terus gimana kalau dalam kitabullah itu nggak ada? Ini artinya bahwa Rasulullah pada waktu itu juga sudah menyadari ya, sudah paham bahwa sifat Al-Qur'an yang mujmal, yang global sebagai kitab induk ya, kitab induk ya saya menyebutnya ya. Artinya apa? Kontennya itu tentu akan terbatas, tidak detail. Ya, kan gitu kan? Maka Rasulullah bertanya memastikan kalau nggak ada di Quran, nah ini seharusnya kan kalau semuanya ada di Quran tentu Rasul menyatakan ya udah Quran aja misalkan gitu. Tapi kan nggak, Rasul tanya lagi gitu. Artinya apa? Memang sifat Al-Quran yang mulia ini adalah bentuknya mujmal. Dan ternyata kan karena kitab induk ini adalah mujmal, jadi kekuatan hukumnya itu bisa melampaui berbagai zaman. Nah, makanya Al-Quran itu kan sampai akhir hayat itu kan masih sangat relevan ya. Jadi relevansinya Al-Quran itu akan kontinunya luar biasa gitu loh. Jadi beda dengan detail ya. Kalau detail itu misalkan sampai detail warnanya apa ya, dari mana ke mana sebagainya, itu akan mudah berubah ya. Apalagi dengan kecepatan perkembangan zaman yang sangat luar biasa seperti saat ini ya, itu kan pasti akan selalu direvisi ya, kitab induknya kalau itu berubah-ubah. Sama seperti kitab induk buatan manusia kan juga selalu banyak revisi ya. Ya, undang-undang KUHP misalkan ini buat zaman Belanda, saat ini udah nggak relevan kan, akhirnya apa? Kita buat undang-undang baru begitu. Nah, Quran beda. Jadi Quran itu karena sifatnya global, memang didesain global, jadi kontennya itu sampai akhir hayat pasti akan relevan karena masih secara umum, secara global. Nah, ya kan? Nah, itulah jadi dari hadis ini kita menemukan itu ya. Ijtihad ya kan, usul fikih ini luar biasa dari hadis ini. Nah, kemudian meloncat lagi itu tadi yang kedua, sunnati Rasulillah. Nah, Al-Qur'an yang masih global itu kemudian dijelaskan menggunakan as-sunnah ya sebagai penjelas dari Al-Qur'an. Oke. Nah, as-sunnah pun ini ternyata masih ditanya lagi oleh Rasul, fa ilam yakun fi sunnati Rasulillah gitu kan. Terus gimana kalau dalam sunnah Rasul juga enggak ada? Ya kan? Nah, maka ini juga mengartikan bahwa sunnah Rasul pun ya itu juga terbatas. Karena memang hal sunnah juga termasuk hal yang sakral ya. Di situ ada, nanti kan kita temukan ada hadisnya yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang lemah, dhaif, bahkan ada hadis-hadis palsu ya. Nah, ini tidak tertulis sebagai hadis ya kan. Nah, jadi begitu ya. Artinya ini adalah sangat membuka kesempatan untuk kita kemudian untuk berijtihad ya, untuk melakukan suatu penelitian terbaru ya yang lebih detail. Nah, tapi hasil ijtihad itu nanti akan bisa direvisi lagi. Tapi kalau Quran dan Sunnah sudah paten, tidak bisa direvisi. Nah, itu maksudnya. Nah, maka Rasulullah kemudian bertanya ketiga itu, fa ilam yakun bi sunnati Rasulullah. Mu'ad bin jawabnya, ajtahidu ra'i, aku akan berijtihad kalau misalkan aku tidak menemukan sumber rujukan itu dari Quran atau Sunnah. Ini luar biasa ya rekan-rekan. Islam metodologi ya, ini metodologi Islam yang sangat luar biasa. Kita merujuk terlebih dahulu kepada Quran, jika tidak ada rujuk Sunnah, cari di Sunnah. Tidak ada di Sunnah, berijtihadlah. Dan faktanya terjadi sekarang ya. Misal dalam hal digital ekonomi ya, di Quran jelas tidak ada digital ekonomi, yang ada cuma ekonomi secara umum. Hadis juga begitu, ya kan, produk-produk ekonomi hadis ya, dalam hadis kan terbatas juga, masih konteks zaman Rasulullah dulu. Tapi sekarang sangat perkembangan pesat luar biasa. Bagaimana ada
uang digital misalkan ya, digital teknologi ya, financial teknologi dan sebagainya, fintech sebagainya. Itu artinya perkembangan zaman harus kita sesuaikan. Padahal Islam juga harus mengatur itu semua ya. Harus mengatur tentang digital juga begitu. Maka solusinya adalah dengan ijtihad. Nah, inilah bentuk kecerdasan Rasulullah bahwa beliau merumuskan metodologis di Islam dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah atau dalam hadis. Ini 3 buktinya gitu ya. Baik ya, sampai situ rekan-rekan. Nah, lanjut dengan sesi kedua ya. Bagaimana sahabat, tabi'in atau tabi'in kemudian melanjutkan upaya Rasulullah ya membuat metodologi studi Islam itu. Ya, nanti kita akan menemukan nama-nama seperti Abu Bakar ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Itu mereka adalah tokoh-tokoh sahabat utama, dan pada masa ini ya, metodologi studi Islam masih sangat mirip dengan Rasulullah. Ya, semua dikembalikan kepada Al-Quran, dikembalikan kepada As-Sunnah. Beberapa kali ada ijtihad yang disampaikan oleh para Khulafaur Rasyidin. Misal Abu Bakar, ya ijtihadnya apa? Memberikan ketegasan kepada orang-orang yang tidak mau bayar zakat, ya. Nah, oleh Abu Bakar itu diperangi begitu. Pada zaman Rasul kan nggak sampai segitu gitu ya. Nah, tapi pada zaman Abu Bakar, orang yang tidak mau membayar zakat diperangi, ya, karena mereka termasuk orang-orang yang murtad, ya. Oke, selanjutnya masuk kepada Imam Hanafi ya, dan nama Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, ini adalah tokoh-tokoh mazhab ya, yang kemudian mazhab fikih yang sampai sekarang mazhab mereka itu merupakan mazhab yang besar dan masih kita anut ya. Kemudian selanjutnya ada nama Ibnu Khaldun, Ibnu Rusdi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Malik. Nah, ini masa tabi'in ya, setelah Imam Hanafi dan masanya Imam Hambali. Nah, kemudian lanjutkanlah mereka. Ibnu Khaldun itu ada di dalam sosiologi politik, ya, antropologi kemasyarakatan. Nah, itu pendekatan yang digunakan. Ibnu Rusdi melakukan pendekatan filsafat. Ibnu Taimiyah filsafat akidah, ya. Ibnu Malik sastra. Nah, pendekatan sastra bahasa. Oke. Lanjut, misal kita nemukan juga nama-nama Abdul Qadir Al-Jailani, ya, ini adalah pendekatan tasawuf. Ya, Bahauddin Naqsyabandi juga sama, pendekatan tasawuf, ya, pendekatan akhlak etika. Nah, jadi pada masa ini sudah mulai berkembang berbagai macam pendekatan. Oke. Dan yang terakhir, nah ya, ada ulama kontemporer, ini lebih baru lagi ya. Saya menempatkan yang pertama adalah Profesor Amin Abdullah ya. Nah, karena beliau ini yang membuat konsep yang luar biasa tentang jaring paradigma keilmuan. Ya, yang kita pernah bahas kemarin yang ada bulat itu ya, seperti jaring laba-laba ya. Di situ konsep integrasi, interkoneksi, multidisiplin, interdisiplin. Artinya bahwa konsep ini paling komprehensif. Kenapa? Karena menggunakan berbagai disiplin keilmuan, menyatukannya, menggabungkannya, mengkoneksikannya sehingga menjadi satu hasil pemikiran yang moderat. Nah, ya kan? Jadi tidak hanya melihat satu kasus itu dari satu sisi ya. Nah, tidak seperti kacamata kuda kan ke depan aja, tapi dari belakang, dari pinggir, dari bawah, dari atas, sehingga kita bisa menemukan solusi-solusi yang komprehensif. Oke ya, kita pernah bahas kemarin ya. Kemudian ada nama Hasbi Asyidiki. Nah, Hasbi Asyidiki ini adalah tokoh mufassir ya, tafsir kontekstual. Orang Indonesia, orang Aceh. Beliau membuat kitab namanya An-Nur, tafsir An-Nur. Ya, membuat contoh-contoh tafsirnya itu menggunakan contoh-contoh keindonesiaan. Ini beliau menemukan ya satu konsep metode tafsir kontekstual. Yang terakhir kita akan menemukan namanya Dr. Yusuf Qaradawi ya, Syekh Al-Qaradawi, Yusuf Qaradawi. Beliau menemukan fikih prioritas, artinya bahwa dalam hal berfikih ya, nah semuanya ini harus ada yang diprioritaskan. Berbagai macam pendapat yang banyak itu ya, ketika semua itu harus hanya diperdebatkan saja, ya, itu tidak akan selesai. Tapi menurut beliau harus ada yang kemudian disatukan menjadi yang prioritas. Ini namanya fikih
prioritas.